Komentar Erick Thohir usai Timnas Indonesia U23 berhasil menciptakan sejarah di Piala Asia U23 2024. Kontrak Shin Tae-yong resmi diperpanjang hingga 2027. Komentar Erick Thohir usai Timnas Indonesia U23 berhasil menciptakan sejarah di Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia berhasil mencetak sejarah setelah memastikan lolos ke babak perempat final Piala Asia U23 2024. Kepastian itu didapat Indonesia setelah meraih kemenangan telak 4-1 atas Yordania pada laga pemungkas grup di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Minggu tanggal 21 April tahun 2024. Garuda Muda lolos dengan status runner-up dengan koleksi 6 poin. Indonesia berada di bawah Qatar yang memuncaki klasemen akhir dengan torehan 7 poin. Kemenangan yang diraih Timnas Indonesia U23 atas Yordania didapat dengan cara yang mengesankan. Garuda Muda yang bermain sangat tenang, efektif, dan terengginas dalam menghadang ambisi Jordania yang sama-sama mengincar kemenangan agar lolos dari penyisihan grup. Gol pertama tim Merah Putih dicetak Marcelino Ferdinand di menit 23 melalui titik penalti. Tendangan 12 pas itu diberikan setelah striker Rafael Struijk dijatuhkan di kotak terlarang. Gol kedua diciptakan Witan Sulaiman di menit ke-40 lewat tendangan indah menuntaskan tiki-taka cantik antara Marcelino, Rizky Ridho, dan Witan sebagai eksekutor. Marcelino menambah kemenangan dengan membuat gol ketiga Indonesia di menit 70 melalui permainan 1-2 dengan Witan. Jordania sempat memperkecil ketinggalan lewat gol bunuh diri Justin Hubner yang membelokkan tendangan lawan. Namun Indonesia memperbesar keunggulan dengan gol keempat dari tandukan Komang Teguh. Hasil ini membuat Timnas Indonesia U23 untuk pertama kali bisa melangkah ke fase gugur turnamen kelompok umur ini. Pencapaian itu terbilang mengesankan karena dibuat pada partisipasi perdana di Piala Asia U23. Tim asuhan Shin Tae-yong berstatus tim debutan di Piala Asia U23 2024. Kendati baru pertama kali mentas di putaran final, Timnas Indonesia U23 sudah mengukir prestasi ciamik. Sementara itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir yang menonton langsung perjuangan tim Merah Putih di Doha, Qatar mengungkapkan rasa bangga atas permainan dan semangat juang para pemain yang punya nyali lebih untuk menang. Upaya besar kita benar-benar membuahkan hasil. Banyak kerja keras dan nyata yang kita lakukan bersama. Mulai dari hentikan liga, pendekatan ke klub-klub luar negeri agar mau melepaskan pemain kita, dan belum lagi drama wasit di laga pertama melawan Qatar. Alhamdulillah, hasil tidak akan jauh dari usaha keras bersama, ujar Erick Thohir. Erick Thohir juga secara khusus mengapresiasi perjuangan para pemain di lapangan. Nyali tinggi para pemain, menurutnya membuat para pemain tampil tanpa beban, permainan berkelas dan terus menekan sehingga menang. Ini bukti, kita bisa. Saya harap nyali ini terus naik di babak berikutnya karena lawan semakin juat. Ini jadi motivasi untuk target berikutnya, lolos Olimpiade. Semoga, tambahnya. Saya nilai grafik permainan dan mental para pemain terus naik sejak kalah dari Qatar, meskipun kita main luar biasa saat itu dengan 9 pemain. Mereka tidak menyerah saat mendapat tekanan. Saya salut atas strategi pelatih Shin Tae-yong yang mampu meramu sehingga permainan tim benar-benar baik. Ini bagus dan modal utama karena perjuangan masih panjang. Doakan dan terus dukung timnas, ungkap Erick Thohir. Kontrak Shin Tae-yong resmi diperpanjang hingga 2027. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong memenuhi target perpanjangan kontrak yang dipatok PSSI. Kontrak Shin Tae-yong sejatinya akan berakhir pada Juni tahun 2024. Namun, PSSI bersedia memperpanjang kontraknya dengan 2 syarat. 2 kesepakatan yang harus dipenuhi Shin Tae-yong adalah meloloskan timnas senior ke-16 besar Piala Asia 2023, serta membawa timnas U23 melaju ke perempat final Piala Asia U23 2024. Sebelumnya, Shin Tae-yong sudah sukses membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Dan kini, skuad Garuda Muda dipastikan lolos ke babak 8 besar, hanya membutuhkan hasil imbang. Timnas Indonesia U23 malah mengamuk dan melibas Yordania dengan skor 4-1.
Dengan lolosnya Indonesia ke babak 8 besar Piala Asia U23, Shin Tae-yong dipastikan bakal disodorkan perpanjangan kontrak dari PSSI. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menegaskan pihaknya menjunjung profesionalisme terkait perpanjangan kontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Erick menyebutkan, PSSI sudah menyiapkan kontrak hingga 2027 buat Shin Tae-yong. Ya, jika sudah memenuhi target yang sudah disepakati, kan sampai 2027, saya sudah ngomong, ujar Erick Thohir. Itu kan sebuah komitmen yang kita sudah sepakat sama-sama bahwa ada target-target untuk pelatih Shin Tae-yong sebagai profesional, dan dari saya sebagai profesional punya kesepakatan, sambungnya. Pelatih asal Korea Selatan, yakni Shin Tae-yong jadi bukti nyata untuk PSSI yang selalu buru-buru ganti pelatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong jadi bukti nyata PSSI tak boleh sering-sering mengganti pelatih tim nasional timnas Indonesia. Sebab Shin Tae-yong yang bisa dikatakan mendapatkan waktu yang cukup lama untuk menangani timnas Indonesia kini berhasil membuat Garuda menjadi tim yang lebih baik. Tak dapat dipungkiri semenjak timnas Indonesia ditangani Shin Tae-yong, tim berjuluk Garuda itu telah berkembang pesat. Satu hal yang menjadi bukti bahwa timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong telah berkembang tentu bisa dilihat dari posisi FIFA. Sebelum ditangani pelatih asal Korea Selatan pada awal 2020 lalu, timnas Indonesia diketahui berada di posisi 173 ranking FIFA. Namun, kini per April tahun 2024 posisi Garuda sudah naik ke peringkat 134 dunia. Shin Tae-yong memang belum memberikan gelar apapun untuk timnas Indonesia. Namun, ia dinilai berhasil mengembangkan permainan dan kualitas timnas Indonesia. Bersama Shin Tae-yong, timnas Indonesia sukses mencetak berbagai rekor. Dimulai dari kembalinya Garuda bermain di ajang Piala Asia untuk pertama kalinya sejak 15 tahun absen, lalu untuk pertama kalinya juga timnas Indonesia lolos ke fase gugur di ajang Piala Asia pada edisi 2023 lalu. Terbaru, timnas Indonesia kini semakin berpeluang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 usai menang 2 kali atas Vietnam pada Maret tahun 2024 lalu. Berbagai prestasi itu bisa diraih timnas Indonesia karena PSSI memberikan kepercayaan penuh terhadap Shin Tae-yong. Total dari Shin Tae-yong kurang lebih sudah menjadi pelatih Garuda selama 4 tahun. Dulu dapat melatih timnas Indonesia dengan waktu yang cukup lama terbilang jarang bisa terjadi. Hal itu seperti yang diungkapkan legenda Persija Jakarta, Bambang Pamungkas. Pria yang akrab disapa BP itu mengaku pernah dilatih oleh 11 pelatih yang berbeda selama 13 tahun membela timnas Indonesia. Karena selalu berganti pelatih, Bambang mengaku selalu kesulitan untuk beradaptasi lagi di timnas Indonesia. Jadi, Bambang Pamungkas pun senang dengan era Shin Tae-yong karena PSSI berani untuk mempertahankan mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut. Ia pun percaya selama pelatih dapat memberikan progres yang baik, maka juru taktik tersebut wajib dipertahankan. Tidak melulu harus mengganti pelatih ketika gagal memberikan gelar juara secara instan. Kita masih selalu berpikir instan tentang hasil. Itu satu hal yang harus kita ubah. Kita punya pelatih bagus, terutama pelatih tim nasional. Pelatih bagus, progresnya bagus, tapi karena tidak juara, akhirnya diganti, ungkap BP. Anda bisa bayangkan, saya di tim nasional itu 13 tahun dan selama itu, sudah ada 11 pelatih. Jadi, rata-rata itu setahun 2 bulan atau 3 bulan, sudah diganti. Seharusnya tidak begitu, tambahnya. Seharusnya kita kontrak jangka panjang. Kita lihat progresnya, baru kita tentukan dia itu berhasil atau tidak, tutup Bambang Pamungkas.